FM si Watermada tuh emang jagoan jadi SS daripada jadi striker. Oh, menarik. Iya. Lucu ya gitu, dan ya mungkin tahu deh di Howe bisa main FM juga kali ya, nggak tahu. Ya gue baca tuh Gordon itu kok udah ditawar sama Munchen, tapi ini masih alot. Munchen tawar 70. Tahu bener apa enggak ya? Newcastle mintanya 85 malah. Itu sisi 15 nih mesin yang kedua. Welcome guys to our channel, masih bersama gue Arnold. Dan masih bersama gue William. Oh iya. Oke, pada episode kali ini nih kita mau mengucapkan selamat dulu nih karena musim ini udah berakhir. Udah fix, udah berakhir. Sisa satu pertandingan tapi udah ketahuan lah siapa aja yang juara. Arsenal juara akhirnya. Congrats Gunners, 22 tahun nih juara. 22 tahun. Ya kan 22 tahun. Luar biasa lah. Ya Arsenal, terus siapa lagi kan nanti yang juara-juara biar nggak monoton, yang juara City mulu kan. Nah, kebetulan City juga si siapa? Dua mau cabut kan. Nah, mudah-mudahan mau cabut ya. Musim depan makin apa sih? Makin berwarna lah Premier League lah, nggak cuma City mulu. Makin sudah ditebak lah. Tapi ada yang bilang nih eranya Arsenal nextnya nih gara-gara Guardiola udah cabut katanya. Lihat aja lah ya. Iya, we'll see. Tapi seru ya. Kembali. Sekali lagi congrats buat Arsenal, juara juga akhirnya 22 tahun. Enjoy ya. Terus oke. Lalu kemarin kan gue lihat kita sempat live kan lo ya. Iya. Nontonin Newcastle vs West Ham. Iya. Collab sama Bakul TV tuh. Apa kalau ada yang mau follow boleh tuh kalau Bakul TV ngebahas kebanyakan tentang Newcastle juga. Shout out lah buat Bakul TV. Ntar kapan-kapan live lagi. Yes. Thank you. Dan ya kan sekalian kita bahas nih pertandingan kemarin tuh. Newcastle kan menang kan? Nah, West Ham. Gimana menurut lo? Lo nonton gimana kemarin? Kan gue liat si Watermada akhirnya golin lagi. Iya, Watermada akhirnya golin lagi. Cakep lagi golnya. Nah itu gunanya dia harusnya. Golin lah. Walaupun ya kemarin dia jadi SS ya. Misalnya tetap jadi SS, harganya kan Osula kan. Iya. Osula juga cakep sih, 2 gol. Maksudnya Osula cakep juga golnya tuh. Osula makin gacor kalau gue lihat. Ya, Osula sama Isak bisa banyakan Osula golnya gimana? Ya kan? Ya dalam Isak jadi apes ya. Emang apes ya kan? Ya Osula mulai kelihatan tajinya gitu kan. Watermada juga mudah-mudahan gara-gara gol kemarin ya dia makin pede atau makin sip lah. Kayak di FM, SS juga boleh banyak kalau mau main jadi SS beneran. Tapi lumayan golnya. Bisa dia SS juga. Emang kalau lu main di FM si Watermada tuh emang jagoan jadi SS daripada jadi striker. Oh, menarik. Iya. Lucu ya gitu, dan ya mungkin tahu deh di Howe bisa main FM juga kali ya, nggak tahu. Tiba-tiba kepikiran ya. Iya, tiba-tiba kepikiran Watermada jadi pemain tengah. Cuman ya jadi second striker, tapi ya udahlah. Semoga dia makin mantep di posisinya. Ya kalau pulang aja kembali jadi striker gitu, mungkin jadi mantep juga lah, biar lebih pede lah dia golin lagi. Tapi kalau gue lihat berarti semakin meyakinkan Wisa udah nggak ada tempat nih kayaknya. Usulnya kayak dari striker utamanya nih. Kalau dia begini aja Wisa, ya kayaknya sih nggak tempat. Ya ngapain? Udah kelihatan kok Osula makin lama makin jago Wisanya yang melempem gitu. Tapi nggak tahu ya ntar precisionnya gimana, yang total precision tiba-tiba jago kan Wisanya. Nggak tahu di Pildun nanti jago. Iya, tiba-tiba di Pildun bisa top score luar biasa kan? Dilepas lagi. Top score Piala Dunia Yohan Wissa, pasti tuh baru diintin tuh. Tapi ya. Soalnya padahal expected-nya kan kemarin kayaknya West Ham lebih ngegas harusnya kan, karena West Ham yang lebih ngeri kan, mau degradasi kan ya. Ternyata berat lah, susah lah memang. Gimana ya? Kalaupun dia nggak kenapa-napa juga kayaknya nggak bisa menang. West Ham kayak rekornya sama Newcastle tuh jelek. Jelek ya, emang Newcastle lebih bagus aja rekornya lawan West Ham. Dan dari segi permainannya kemarin dibilang kagok, pressure segala macam, kayaknya nggak juga West Ham. Ya pasti ada lah ya. Cuma kalau dari segi permainan kelihatan kok si Newcastle emang lebih dominan, lebih bagus aja mainnya. Yang megang medali full. Iya, lebih megang medali aja overall. Cuma tuh gol West Ham sih keren banget itu.
siapa namanya gue lupa yang golin, anjir bisa begitu tuh, bisa kayak nominasi goal of the season tuh kayak tuh, bola West Ham tuh kan. Ini dari jauh ya tuh ya. Volley kayak gini loh, ini si Nick Pope di sini dia tuh kayak Lewatin dikit doang lah. tendang lagi, masuk begini. Gue juga kaget kan, anjir tuh, bisa gol kayak gitu. Anjir nih orang ya. Gol penutup. Iya, gol penutup, gol penghibur lah tuh West Ham. Ya tinggal berikutnya, jadi West Ham atau Spurs, dua-duanya kalah kan. Iya, sampai pekan terakhir ya itu tinggal yang ditentukan di IPL, tinggal siapa yang degradasi terakhir sama yang lolos Eropa ya, masih lumayan lah ini. Iya, lolos Eropa. Tipis lah. Newcastle sih kayaknya berat, udah susah banget tuh kalau skenario-nya kalau dia sampai lolos Eropa. Ini di atasnya kan masih banyak, masih ada Sunderland, masih ada Brentford, Chelsea kan. Chelsea kemarin menang, ya, mungkin kalau misalnya kemarin Chelsea-nya kalah tuh baru ada peluang lagi gitu, cuman ya udah kayak sekarang sih udah berat. Agak ajaib kalau dia menang. Kalau Newcastle bisa lolos Eropa, skenario-nya ya. Ya mesti nggak tahu ada antara Chelsea kalah, enggak juga ya. Susah kan Chelsea lawannya Sunderland. Iya, jadi lawannya Sunderland menang ya udah, diambil sama Sunderland kemarin. Forget it. Newcastle masuk Eropa, forget it, kecuali miracle happen lah. Kecuali jatahnya ditambahin. Iya, entah gimana kita aja jatah ditambahin segimana dulu sampai nomor 10 baru bisa masuk perwakilan Inggris ke Euro, mungkin dapat lah Newcastle. Itu juga dengan catatan kalau menang. Iya. Kalau pulang ya kan. Iya dia menang, terus wakil Inggris di Eropa menang semua, baru satu yang menang kan kemarin Villa, tuh menang tuh Villa. Iya, Villa menang. Tinggal 2 lagi. Terus kalau gue baca juga ada hitung-hitungannya, kalau Villa menang sekarang posisi nomor 4 kan. Kalau mau slotnya dikasih ke champion lagi biar 6 tim yang masuk champion di Liga Inggris, dianya harus di nomor 5 bukan di nomor 4. Gitu. Kalau dia tetap di nomor 4 kalau nggak salah tetap 5 yang maju. Ngerti lah, gimana itu kan? Berarti jatahnya nggak diambil, angus ya. Liverpool berarti mesti menang, Villa mesti kalah. Jadi 6 tim tuh. Iya. Ke champion Liga Inggris. Menarik. Masih panjang sih, tapi ya kita lihat aja. Ya, walaupun nggak usah terlalu berharap tapi ya. Ya udah fokus aja musim depan biar. Nothing tulus juga sih. Kalau menang, entah gimana ceritanya masuk Eropa yang minimal ada gitu kan, Conference League lumayan gitu kan. Kalau berkalah juga ya udahlah, emang saatnya tim ini berbenah kok, fokus dulu aja Liga Inggris. Mau rebuild sih katanya kan, benar-benar mau rebuild. Iya mau rebuild lagi tuh gara-gara drama Isak jadi ancur lebur main gitu. Semua rusak. Rencana rusak musim ini rusak. Gara-gara Isak ya mudah-mudahan habis World Cup pemain-pemain daripada ya nggak tahu deh mana yang bagus mana yang nggak atau gimana kan dari World Cup semua kelihatan tuh. Iya. Ada tuh pre-season ada ketemu yang klop lah. Dapetin gelar-gelar liga lokal juga Liga Inggris juga happy lah. Maksudnya apa sih FA kalau bola lagi juga nggak apa-apa. Sama FA lah naik level dikit lah FA lah kalau bisa. FA sama Europe lagi lah minimal bersaing dulu lah di konsisten aja di atas aja konsisten dulu. Lagi terus ya kalau bisa masuk Eropa lagi juga nggak usah buruk-buruk amat masuk champion lagi masuk Euro juga Europa League juga udah cukup lah buat Newcastle gitu. Udah dengan ukuran sana ya, we'll see gitu. Tentunya kalau misalnya masuk champion lagi ya lawan-lawannya lebih seru kan, nontonnya kalah apalah kan, nontonnya lebih seru aja ya. Sama mungkin pemain yang mau diambil bisa lebih mantap lagi. Iya, yang datengin pemain-pemain keren juga lebih pada mau lah main di Champions. Itu. Terus ngomong by the way, pas lawan West Ham kemarin kan mainnya di home kan? Iya. Biasanya kan last home game itu kan biasanya kan selalu nunjukin jersey baru. Biasanya rata-rata mayoritas di IPL last game 2 game terakhir lah pasti selalu nunjukin ini kan show jersey baru mereka kan. Depan ya. Pasal ini kagak ya man. Iya. Nah itu kalau baca, lu udah belum jersey barunya? Belum ya. Udah ada bocorannya. Belum official resmiin juga kan? Kayaknya official lah. Oh yang itu udah yang home-nya udah official malah. Oh, udah official. Home-nya udah official. Dia pakai Automata jadi modelnya. Oh. Cuman kenapa kemarin nggak di itu AI itu lah. Itu gue lagi mikir tuh itu jangan-jangan AI. Tapi kayaknya nggak kayak betul lah. Kenapa nggak dipakai kemarin? Karena ini
Gosipnya udah nggak ada nih, mau diganti. Oh. Sela nih. Itu masih Adidas, masih apa logo. Jadi dia pakai ada Otomada gitu, lagi sponsorin bajunya. Ya udah tanpa sponsor. Gitu. Jadi ini nggak tahu siapa sponsornya. Gitu. Ya, nggak jauh-jauh lah sponsornya sana-sana lagi. Nggak tahu deh. Dari ownernya lagi. Nggak tahu deh siapa yang ini kan. Kalau yang ikonik main nih, balik zaman dulu tuh Brown Ale. Newcastle Brown Ale yang zamannya Alan Sailor tuh, yang bintang. Oh, yang kayak North Star itu ya? Iya nggak sih? Kayak North Star ya? Northern Rock ada Northern Northern Rock Rock, ada yang Newcastle Brown Ale bintang. Itu bir kayaknya. Brown Ale tuh kayak bir. Itu yang ikonik sih itu kalau gue bilang Newcastle. Tapi yang nggak tahu, we'll see lah. Mudah-mudahan apa sponsornya nyatu aja sama ini, sama jersinya. Ya, tapi jersey gimana? Yang dulu lihat ya? Kalau yang home ya, aduh nggak tahu deh. Kayak sih garis-garis doang, main garis-garis doang kayak biasa. kayak barcode, kayak barcode bajunya. Makin tipis berarti garisnya banyak gitu ya? Iya, ini hitam gede, terus ada garis kecil. Ya, kayak barcode tuh sama ini yang annoying, kohal ya. Dia strip Adidasnya warna biru malah ya. Agak aneh tuh jatuhnya. Andai kan dia diganti jadi warna putih aja, lebih keren. Sebenarnya. Dia kolaborasi 3 warna berarti ya? Ya kan ada biru kan, ini ada biru nih. Nah dia sama, jadi masalah sih di strip Adidasnya tuh ininya nih warna biru. Jadi kurang aja sih kayaknya sih kalau dia andaikan warna putih lebih keren aja. Cuman ya udah lah ya. Masih kali mau biar beda dikit lah. Yang keren ini bocoran sih nggak tahu benar apa enggak. Dia ada jersey 3 jersey kan. Satu yang home itu, yang kayak barcode, 2 satu warna pink, kayak Inter Miami itu, mirip. Ini nggak tahu benar apa enggak ya. Satu lagi warna hitam. Hitam simple banget. Itu malah kalau misalnya dijual tanpa ada sponsor pun lebih keren kayaknya. Simple, hitam, kayak kaos Adidas biasa. Apa? Hitam, strip 3, logo Adidas, sama logo Newcastle. Tapi logo Newcastle itu yang burung. Bukan spesial ini. Ya. Yang burung. Bedanya. Ya sekarang zaman sekarang udah begitu semua deh. Jersey away atau ketiga pasti dibikin beda logonya. Logonya. Entah kenapa dah, cuman nggak tahu deh. Banyak klub gitu juga. Itu keren tuh. Itu gua lihat ya tahu mudah-mudahan benar sih. Kalau ternyata cuma hoax ya udahlah. Tapi jarang ya Newcastle hitam kayaknya away. Ada beberapa hitam, cuman nggak benar-benar polos kayak begini itu mah. Ya, gitu. Ada hitam, ada ininya lah, ada garis orange gitu duluan, terus ada apalagi ada mix warna apalah gitu. Kalau nggak biru tua, yang kayak sekarang kan biru tua kan, tua hampir hitam sih, cuman ya masih logo biru lah. Itu juga kayaknya agak biru sih, bukan hitam deh. Kayak yang next nih kayaknya. Iya kita lihat aja mungkin. Mungkin ada di away match yang mungkin dipakai juga ya kayaknya next pas game dia belum tahu, bukan belum tahu sih, ya sponsor ya, resminya belum dipakai. Masih nyari ya. Tapi ya, ntar gue mau cek juga, penasaran gue liatnya. Seaneh apa sih katanya barcode itu? Kayak barcode ya. Terus dari habis itu balik lagi kita ke prediksi pertandingan selanjutnya menurut lu lawan Fulham chance-nya gimana deh chance-nya? Chance lawan Fulham sebenarnya nggak pede banget sih. Kalau gue main lawan West Ham gue lebih pede, tapi kalau lawan Fulham nih kayak beberapa pertemuan terakhir nggak bagus-bagus amat deh. Chance lawan Fulham musim lalu sih disapu Persi itu. Ya kan? Home away kalah kan dua-duanya. Kalau musim ini menang, tapi di SDP. Kalau di away-nya nggak tahu juga ya. Dan Fulham juga nggak jaga amat juga sekarang. Poinnya sama, beda sisi gol malah. Sama 49 ya kan nggak jaga amat juga. Fulham ini ya apa ya? Prediksi sih, ya menang lah Newcastle lah, mudah-mudahan. 1-0 paling kalau menang juga nggak jauh-jauh amat. Minimal goal difference-nya nggak kosong aja nih. Ada +1 atau +2 lah. Iya, nggak ngakit ya. Apalagi minus ya. +1 kayak +2 kayak gitu. Penutupan atau pemain-pemainnya pada mau ini
yang dipanggil timnas pada nggak mau mainnya agak santai, takut cedera kan yang terakhir Tadi, cedera ya. malah Iyalah aja main kan. yang udah pasti kan. Bruno udah pasti tuh, Bruno timnas. Si Tiao mau Temada juga pasti kan. Iya, baru Bisa. aja. Nah, itu mungkin udah pada hati-hati semua tuh mainnya tuh. Elanga. Elanga juga pasti tuh masuk timnas. Nah, Inggris juga harusnya pasti nanti kalau main hari Jumat gue udah baca sih. iya Jumat Sabtu ini. kan, Jumat ini kan diumumin siapa aja. Inggris udah ketahuan siapa, Anthony Gordon udah pastilah itu juga. Ya itu sih kayaknya nggak bakal main juga sih, kemain di home SCP di bawah Gordon cadangan kan udah kayak nggak dianggap. iya. Di bawah cadangan juga nggak diturunin, kayaknya udah bye lah Gordon kayaknya. Nggak ada perpisahan kan? Kayak Isak itu yang modelnya ya, tapi kan nggak ngerusuh lah minimal. Nggak ngerusuh minimal. Ya gue baca tuh Gordon itu kok udah ditawar sama Munchen, tapi ini masih alot. Munchen tawar 70. Tahu benar apa enggak ya? Newcastle mintanya 85 malah. Itu sisi 15 nih masih nego-negoan. Gitu. Iya, tapi kayaknya udah bye-bye aja deh. Bye lah, Gordon udah pasti bye lah. Agak ajaib kalau tiba-tiba musim depan masih ada. Sayang sih, udah lah ya, lumayan duitnya. Mahal juga kalau bilang 85 kan. Ya udah, cuan beli dia berapa ya? Kalau itu 40 atau mungkin cuan 2 kali lipat ya udahlah. Ya lumayan, yang penting penggantinya harus benar juga, jangan Iya, salah ya. pengganti yang bener dah ya. Siapa lah, entah siapa pengganti yang bener tuh. Sama harus lebih cepat lagi ya. Datanginnya jangan kayak kemarin tuh mepet-mepet, udah mulai IPL baru cabut, bikin ribet. Sama we'll see lah. Ya itu pemain yang berarti tadi lawan Fulham kemungkinan menang lah ya 1-2-0 lah. Kalau lihat dari formnya juga bagus. Fulham juga nggak ini banget, nggak win-win juga. Iya, beberapa pertandingan belakang kayaknya lagi nggak bagus-bagus apa ya. Dia ngumpulin poinnya dari jauh-jauh sebelumnya. Iya. Ya, goyang juga ya. Menang setidaknya memperbaiki posisi di papan klasemen. Setidaknya kalau lihat 10 besar masih ada lah. Masa scroll ke bawah ya kalau lihat di klasemen. Iya, tengah ke atas bukan tengah ke bawah lah at least. Gitu, terserah deh mau masuk Europe apa enggak. Yes. Ya baik lagi ini trennya Howe kan yang kemarin sering gue bilang tuh. Lolos Eropa, musim berikutnya nggak lolos Eropa. Musim berikutnya lolos Eropa, musim ini nggak lolos Eropa. Musim depan berarti lolos Eropa lagi nih kalau ikuti trennya nih. Dulu dramanya drama Tonali, ya kan? Masuk Eropa, Tonali dibeli keren-keren malah kagak bisa main kan kasus kan. Sekarang masuk Eropa keren-keren kasusnya Isak ya elah ada aja. Gak bisa habis. Ini musim depan Gordon nih udah tercium nih bau-baunya kan, rumornya santer. Iya. Dan ya kita lihat nih kalau siapa namanya si Howe kan udah pasti fix ya, lanjut lagi kan Fix tahun depan nih. Terus yang gue sempat baca juga nih tadi, soalnya gue penasaran, biasanya di home game terakhir pelatih pasti speech di lapangan lah rata-rata ya, semua pelatih biasa begitu. Tapi kayaknya dia kagak tuh, gue liat tuh kagak ada speech-nya tuh. Biasanya kan ada nge-speech-nya tuh, tapi atau ya mungkin belum ketemu aja videonya ya. Gue tadi sempat coba cari-cari di YouTube, tapi belum ketemu juga. Nah, tapi ada interviewnya, post-match interview, yang dia bilang, ditanyain tuh dia, katanya, apakah ini end of era, ditanyain dia. End of era apa tuh? Eranya, mungkin era dia atau era pemain yang ada saat ini nih. Dia bilang, dia mengiyakan tuh. Iya, sepertinya ini era akhir dari era nih. Semua dia bilang karena satu orang cabut, maksudnya Isak tuh. Kayaknya dia kemarin kan ngebangun timnya kayak lu bilang di Isak kan, dia ngebangun tim based on Isak kan. Jadi yang nge-support Isak lah dia bikin timnya nih, tapi karena yang orang intinya yang nggak ada, jadi ini squadnya udah kayak berantakan nih.
Iya. Nah makanya dia bilang iya end of era, dia bilang ini. Berarti musim depan tuh kemungkinan bakal rombak besar mau. Iyalah. Ya harus lah. Beli kiper, back, ya tua-tua tuh kan. Di kiper udah tua juga. Nick Pope udah 34 loh, gue baru nggak loh Nick Pope 34. 34 ya? Iya. Si Ramsdale lebih muda sih, cuma kayaknya nggak dipermanenin, dibalikin kayak Ramsdale tuh. Udah. Selebihnya cadangan-cadangan aja lah, siapa John Rudy lah, siapa lagi kayak pemain ini. Film biru. John Rudy. Kiper 3 apa? Botak enggak? Botak gitu kayak iya, bokep John Rudy. Terus baik udah pada cabut, Trippier, Emil Kraft tuh yang terakhir kan yang baru announce ya, tuh. Trippier, Kraft cabut, Fabian Schär sama udah tuir juga, tapi kalau nggak salah mau diperpanjang setahun teman ya, udah tuir juga. Ya lu mesti beli back sih, Dan Burn juga udah tua. Ya Livramento ya kemungkinan besar bakal cabut, mudah-mudahan tapi kemungkinan besar bakal cabut. Terus ya udahlah ya sama back, terus sayap pengganti Gordon, striker lah mungkin ya cari yang satu yang oke lah. Osula memang oke sih, cuman nggak tahu udah bisa di pair sama dia terus nggak gitu kan. Osula kan, at least mesti either cari yang lebih jago atau either cari yang mirip-mirip lah. Gitu. Buat diputar-putar kalau nggak ya itu yang kemarin baru beli Wonderkid yang 16 tahun. Oh siapa lah lupa namanya? Yang dari mana gue lupa juga. Iya. Dari Amerika Latin ya. Iya. Belum lah, paling di loan. Mudah-mudahan itu terus yang apa sih? Ada pemain Korea tuh, mudah-mudahan dipakai lah, diambil lah tuh. Ada pemain Korea, pemain muda. Di loan kemana? Gue lupa lagi, di loan atau kagak tuh orangnya. Ada kok ada orang Korea. Siapa namanya lupa lah. Nah, ya mudah-mudahan dia dipakai aja kan, lumayan ada orang Asia nih di Newcastle. Ya lumayan buat jual merchandise. Pasti langsung laku itu biasa. Jualannya gitu cara mainnya tuh. Di Korea tuh kayaknya lumayan loh pendukung Newcastle tuh. Ya mungkin gara-gara ini orang diambil kan ya. Iya, pasti rata-rata gitu karena ada pemainnya mereka kan. Iya. Cara jual merchandise gitu tuh. Siapa tapi nggak tahu deh, gue juga belum tahu sih. Ada ya pemain Korea? Ada. Pemain muda, belasan tahun umurnya. Tapi baru musim ini kan dibelinya. Baru musim ini, iya. Gitu. Gue tahu ya. Karena nggak pernah kedengeran pas tur Asia tuh, di bawah tuh dia si Korea ini dimainin malah. Bener, udah itu doang kan. Cukup sekali doang ya, kita lihat aja, mau nggak tahu musim depan mungkin bisa dimasukin sekali-sekali di jalan Karabau itu lah, Karabau yang ecek-ecek itu lah, yang kecil-kecil, tahu lah, bisa Liga, IPL mah, tenangan. Gitu. Oke. Tadi gue sebenarnya ada satu lagi fun fact menarik, tapi mungkin next aja ya. Terpanjang lagi. Oh ya udah, kita simpen materi-materi berikutnya buat episode berikutnya. Boleh ditulis nih, either siapa aja nih yang nontonnya mau dibahas apa sih soal Newcastle. Kadang-kadang kita juga udah mulai agak lagi mencari topik-topik apa nih yang bagus buat diangkat nih. Iya. Kalau misalnya ada ide-ide, lu mau bahas Patrick Kluivert dong, boleh. Istilahnya atau siapapun lah. Pokoknya ada hubungan dengan Newcastle aja. Apalagi kan ini udah mau kelar kan, Liga juga kan. Iya, Liga udah kelar. Bakal fokus ke World Cup juga. Fokus ke World Cup kan, ya, mungkin ada yang mau dibahas tentang pemain-pemain Newcastle atau pemain Newcastle yang main di World Cup, atau pemain legend Newcastle siapa aja, dari yang jago atau dari yang paling busuk atau terserah. Silakan komen, nanti gue bahas. Jadi bakal kita bahas apapun yang berhubungan komentar kalian. Iya. Yes, oke deh guys. Sekian dulu ya dari kami untuk episode kali ini. Sip. See you on our next episode. Oh, next.